Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saudara-saudariku pendengar yang dirahmati oleh Allah, dilansir dari kompas.com pada tanggal 1 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menyebutkan Indonesia merupakan negara majemuk karena memiliki penduduk berjumlah 260 juta jiwa dan terdiri dari 714 suku bangsa dan tinggal menetap di 17.000 pulau dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, ini tentu menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman terbesar di dunia. Dan keberagaman ini tak jarang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan keberagaman ini pula lah yang menyebabkan pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan lambangnya burung Garuda gagah perkasa dan bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tapi tetap satu jua, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air Indonesia. Karena rakyat Indonesia adalah rakyat yang menjunjung tinggi persatuan bangsa. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yakni terbagi menjadi dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 dasar atau 5 prinsip. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang mana makna dari sila ini ialah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan, negara yang beragama, dan negara yang mempercayai akan adanya Tuhan. Indonesia sudah 74 tahun merdeka, tapi pada tahun 2020 inilah sila-sila dalam Pancasila mendapat ancaman yang berbahaya, dan ini tidak bisa dibiarkan. Dan hanya ada satu yang dapat kita lakukan, yaitu lawan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan terkandung dalam sila kedua ini, yaitu menuntut manusia untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya dan bersopan santun terhadap sesama. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan di negeri ini adalah hal yang paling sering diuji dengan berbagai macam intervensi. Tapi terlepas dari semua itu, apapun itu, ingatlah satu hal, bahwa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Saudara-saudariku yang saya banggakan dan dirahmati oleh Allah, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita semua mengetahui bahwa bangsa ini adalah bangsa yang demokrasi, yang mana pada prinsipnya, prinsip demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi adalah rakyat, yang dipimpin oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang selalu membuat tersenyum dan tertawa. Mengapa tidak? Karena para pendiri bangsa ini telah bersusah payah untuk melahirkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu sebagai pedoman membangun bangsa. Tapi kini keadilan tidak sedang berada pada tempatnya,
Ia dicari di mana-mana, selalu dipertanyakan keberadaannya, apakah ia masih ada atau hanya sekedar kata-kata yang digunakan sebagai pajangan semata, yang digunakan hanya untuk menambah nilai estetika. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, tapi yakin dan percayalah, dengan keberagaman bangsa Indonesia, kita dapat bersatu membentuk suatu kekuatan. Maka bangsa ini akan makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Karena Insinyur Soekarno pernah berkata, bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu, dan bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Saudara-saudariku pendengar dimanapun engkau berada, demikianlah ungkapan atau pidato dari saya mengait tentang problematika yang sekarang ini berada di depan mata, yaitu Pancasila. Sep Pancasila, Sep Bhinneka Tunggal Ika. Kita boleh berbeda, tapi kita tidak boleh untuk saling mencaci dan saling hina. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohonlah dimaafkan. Akhirul kalam, ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.